Selamat datang di kelas saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mengelola media dan membuat konten vlog. Ya, jadi mungkin Anda semuanya sudah tidak asing ya dengan kata vlog. Ini mungkin adalah salah satu kata paling populer mungkin ya yang pernah Anda dengar beberapa setahun, 2 tahun, 3 tahun belakangan ini gitu ya. Karena ini memang sangat happening sekali gitu ya di internet. Nah, jadi saya rasa Anda semuanya sudah tahu, namun dalam pertemuan kali ini kita mungkin akan sedikit membahas, lebih dalam mengenai vlog ini ya. Nah, yang pertama mulai dari definisi, jadi apakah yang dimaksud dengan vlog ya? Nah, jadi vlog ini adalah singkatan dari video blog. Nah, kalau blog Anda sudah tahu ya itu adalah suatu, media atau suatu platform yang dapat dimanfaatkan sebagai media yang ada di internet ya, yang bisa diisi berbagai macam informasi. Nah, kalau blog biasanya adalah, tulisan gitu ya, kontennya itu ada tulisan ataupun foto gitu ya, atau gambar. Nah, maka vlog ini konten utamanya adalah berupa video ya, sesuai dengan namanya itu video blog atau blog dalam bentuk video. Nah, jadi vlog merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio. Jadi, walaupun video, dia juga dapat tetap memanfaatkan teks dan juga audio. Sebagai sumber media perangkat seperti ponsel berkamera, kamera digital yang bisa merekam video, atau kamera lainnya yang dilengkapi dengan mikrofon. Nah, jadi memang alat atau tools utama untuk memproduksi suatu vlog atau video memang adalah kamera gitu ya. Apakah itu handphone ya, kemudian kamera digital maupun kamera-kamera lainnya gitu. Pokoknya dia bisa merekam dalam bentuk video atau output dari rekaman itu adalah video. Maka dia bisa digunakan untuk menghasilkan video blog atau vlog. Nah, kemudian apa sih perbedaannya antara vlog ini dengan video biasa? Ya, jadi, walaupun sekilas mirip, tapi ternyata dia ada perbedaan antara kedua jenis, video ini gitu ya. Kalau video biasa misalnya, itu memang isinya bisa apa saja gitu ya. Jadi, bisa dia berupa video yang menampilkan orang seperti video apa, video video film misalnya, atau video keseharian, atau video pokoknya yang dengan perekaman gitu, bisa. Atau misalnya dia hanyalah gambar-gambar yang disatukan, kemudian diberikan sound atau musik, nah itu juga bisa disebut video. Atau misalnya lagi, gambar-gambar animasi seperti kartun ya, atau animasi 3D, ya itu juga bisa disebut dikategorikan sebagai video. Sedangkan vlog, walaupun jenisnya memang video biasa juga, tapi dia lebih lebih spesifik, biasanya menampilkan vlogger-nya gitu ya, vlogger-nya atau si, pemilik video itu atau orang yang berada atau orang yang konten atau orang yang memberikan, konten atau yang membuat konten di video tersebut gitu. Istilahnya vlogger atau yang melakukan vlog gitu ya. Nah, itu biasanya dia muncul dalam videonya gitu, beda dengan video biasa yang tidak mengharuskan dia muncul. Nah, jadi vlog ini merupakan bagian dari video biasa ya, namun dia spesifikasinya adalah dia menampilkan orang atau tokoh atau sosok atau vlogger ya, yang memberikan informasi atau menyampaikan sesuatu atau yang menunjukkan sesuatu melalui videonya. Intinya dia menyampaikan suatu pesan ya kepada penontonnya, baik berupa langsung maupun tidak langsung. Langsung artinya dia ngomong, tidak langsung artinya mungkin dia tidak ngomong tapi dia hanya menuliskan kata-kata di layar videonya sehingga informasinya tetap tersampaikan kepada penontonnya seperti itu. Nah, itu beda yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, pada video yang biasa itu mungkin informasinya bisa bebas ya. Jadi artinya dia boleh ada informasi di dalamnya atau boleh tidak ya. Jadi kalau yang ada informasi mungkin, artinya kita dapat sesuatu dari situ gitu, atau kita mengetahui hal-hal tertentu dari situ. Dan misalnya contoh video yang tidak ada informasi, misalnya kayak video apa ya, misal kayak video misalnya awan bergerak yang direkam. Nah, itu sudah bisa jadi video. Walaupun mungkin informasinya tidak ada ya, tapi mungkin tidak banyak ya. Mungkin informasinya misalnya kayak langitnya cerah, awannya awannya putih, nah itu mungkin informasi yang ada gitu ya, atau langitnya indah, mungkin itu informasinya, sedikit informasinya gitu. Tapi, secara verbal dan nonverbal, mungkin tidak banyak informasi yang diberikan kepada penontonnya. Beda dengan vlog, di mana memang vlog ini merupakan video yang memiliki informasi tertentu yang, diberikan kepada penontonnya gitu. Apakah yang disampaikan secara langsung maupun yang tidak langsung ya.
Kemudian perbedaan yang ketiga antara video biasa dengan vlog, kalau video biasa itu mungkin isi informasi yang disampaikan itu bebas ya, bebas sekali gitu ya. Biasanya dia hanya tidak harus berupa orang yang menjelaskan gitu. Dia bisa berupa kayak kata-kata saja gitu yang disusun di dalam layar misalnya, tanpa ada background misalnya. Atau dia juga bisa hanya berupa suara saja gitu ya, namun filenya file video walaupun yang terdengar hanya suaranya saja dan layarnya hitam. Pokoknya bebas sekali, tidak ada aturan gitu. Sedangkan kalau vlog biasanya memang ada penjelasan yang verbal atau biasanya ya, ini biasanya berarti tidak wajib juga gitu ya. Biasanya ada penjelasan langsung dengan suara manusia gitu, penjelasan verbal. Ya, jadi bisa juga mungkin dengan penjelasan yang tidak verbal seperti misalnya penjelasan yang tertulis, tapi itu jarang sekali dilakukan untuk vlog gitu ya, karena memang yang umum sekali dilakukan adalah vlog. Di situ ada orang yang menjelaskan sesuatu atau ada orang yang secara langsung menyampaikan sesuatu gitu, baik lewat mulutnya sendiri maupun dengan bukan lewat mulutnya sendiri ya. Kemudian yang keempat perbedaannya adalah kalau video biasa itu mungkin durasinya bebas sekali. Jadi tidak ada aturan, tidak ada ketentuan, tidak ada kebiasaan umum gitu. Jadi dia bisa 1 menit, bisa 30 detik, bisa bahkan sampai 1 jam, 2 jam, bahkan 10 jam, itu dia video biasa. Sedangkan kalau pada vlog memang umumnya dilakukan dengan video durasi yang singkat gitu ya, durasi video yang tidak terlalu panjang. Karena apa? Karena video vlog yang terlalu panjang biasanya akan menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi penontonnya, sehingga mungkin akan beberapa informasi yang mungkin tidak akan dapat disimak sebagaimana yang diinginkan oleh si pembuat vlognya gitu ya. Makanya vlog-vlog yang ada zaman sekarang biasanya tidak lebih dari 1 jam gitu ya. Paling misalnya kayak beberapa menit ya, beberapa puluh menit, yang umum itu mungkin kayak 15 menit sampai 25 menit gitu, atau sampai 45 menit gitu ya. Jarang sekali yang lebih dari 1 jam. Karena ya memang targetnya ya, jadi untuk membuat si penontonnya menyukai atau membagikan ulang videonya atau juga mungkin mendapatkan informasinya dengan lebih, detail dan lebih tepat gitu ya, karena kalau kepanjangan nanti bakal banyak informasi yang miss atau banyak informasi yang tidak tersampaikan karena mungkin akan di-skip atau ditutup oleh orang yang menonton. Nah, kemudian perbedaan terakhir adalah kalau video biasa itu dia bebas sekali, jadi tidak harus dipublikasi, bisa dia tidak dipublikasi. Atau mungkin kalaupun dia harus dipublikasi, misalnya kayak dia bisa dipublikasikan di media lain gitu ya, seperti misalnya di televisi atau di apa nih namanya, baliho-baliho elektronik gitu ya, yang ada di ini, di jalan atau di pinggiran pusat kota ya dan lain-lain gitu. Pokoknya pokoknya asalkan videonya bisa ditayangkan. Sedangkan kalau vlog umumnya memang hanya ditayangkan di internet gitu ya dengan menggunakan platform yang ada di internet secara online. Seperti misalnya di YouTube ya kalau Google yang punya atau misalnya kayak di Dailymotion atau misalnya kayak di Instagram Video atau Instagram TV gitu ya. Nah, dan lain-lain. Atau di Facebook juga ada ya kalau nggak salah Facebook TV. Nah, jadi banyak sekali platformnya dan umumnya memang, hanya dipublikasikan online gitu, tidak dipublikasikan secara offline. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari vlog ya? Nah, jadi, kenapa jadinya orang banyak menggunakan vlog atau membuat vlog ya, karena dia memiliki banyak sekali manfaat, banyak sekali benefit gitu ya, banyak sekali kegunaan. Nah, yang pertama manfaatnya atau gunanya dari si vlog ini sendiri adalah untuk mendapatkan popularitas atau ketenaran gitu ya. Jadi dengan adanya vlog, orang-orang yang biasa-biasa saja hidupnya atau orang-orang yang sebelumnya bukan orang yang dikenal gitu oleh orang lain, dia dapat menjadi terkenal ya, dia bisa jadi populer gitu. Bisa karena karya yang dia buat mungkin bagus atau bisa karena karya yang dia buat misalnya aneh ya atau di luar kewajaran, atau mungkin bisa video atau vlog yang dihasilkan itu lucu, atau bisa karena video atau vlog yang dihasilkan itu, punya it factor sehingga kadang tidak tahu sebabnya apa, jadi orang tetap nonton gitu. Nah, jadi mungkin sebelumnya dia tidak terkenal, ya kemudian setelah video vlognya itu dia bisa jadi terkenal. Itu jadi contoh pemanfaatan vlog untuk popularitas atau ketenaran. Contohnya misalnya kayak KKI Putri Cantika ya. Jadi pada tahu ya KKI ya. Nah, itu dulu sebelumnya dia hanyalah wanita biasa ya yang suka bersosial media. Sebelumnya dia tidak terkenal ya. Sebelumnya dia hanya
ya seperti kita lah gitu, orang-orang biasa dari kalangan biasa ya, yang tidak pernah masuk TV, yang tidak pernah dibahas di internet gitu ya. Nah, kemudian karena salah satu videonya ya, dalam video vlog-nya yaitu tutorial make up ya kalau saya tidak salah. Nah, dia menggunakan balon yang diisi air sebagai, peralatan untuk berdandan atau untuk make up gitu. Sehingga karena hal tersebut di luar kewajaran dan surprisingly hasilnya ternyata bagus, akhirnya dia banyak dibicarakan ya di mana-mana, yang ada juga yang meledek tentu saja ya, ada juga yang menjadikannya bahan lelucon atau ejekan atau olok-olokan. Kemudian ada juga tapi yang memang menjadikannya inspirasi karena berani berbeda ya, karena dianggap kreatif, atau juga karena ada yang kayak sekedar butuh, sosok untuk dibahas gitu. Akhirnya naiklah ya video vlognya si KKY ini sehingga dia jadinya sekarang terkenal seperti sekarang. Mungkin sekarang kayaknya semua orang sudah tahu ya atau sudah pernah mendengar tentang dia gitu ya dan keunikannya gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana vlog akhirnya bisa dimanfaatkan untuk popularitas atau ketenaran. Nah, yang kedua, manfaat vlog adalah karena dia trendy, karena dia kekinian sekali gitu, karena dia lagi happening banget gitu. Artinya, jika vlog ini dibuat maka akan ada peminat atau akan ada target atau pasarnya gitu, akan ada penikmatnya, akan ada penontonnya gitu. Sehingga, berbagai konten yang dibuat pun nantinya akan ada yang melihat. Nah, jadi karena dia trendy, maka dia akhirnya banyak digunakan sebagai media publikasi berbagai macam, keperluan gitu ya. Misalnya kayak untuk keperluan marketing suatu produk misalnya, maka digunakanlah vlog untuk misalnya menampilkan review ya, atau menampilkan, apalagi mempromosikan produk tersebut gitu dan lain-lain. Atau juga misalnya seperti, digunakan untuk media edukasi ya, kayak dijadikan bahan pelajaran atau bahan informasi pengetahuan gitu. Sehingga karena dia trendy, banyak sekali yang akhirnya menonton. Jadi awalnya mungkin kalau dia informasi ilmu pengetahuan tersebut disajikan di buku, mungkin orang tidak akan mau membaca atau mungkin orang tidak akan tahu gitu tentang hal itu. Tapi karena kemudian dijadikan vlog yang merupakan media trendy atau media kekinian, maka akhirnya akan banyak sekali orang yang menyimak, akan banyak sekali orang yang mengetahui dan menontonnya, seperti itu. Nah, dengan alasan tersebut jugalah akhirnya banyak sekali, pihak yang menggunakan vlog sebagai, suatu media gitu ya. Jadi, dia dijadikan media. Jadi dia tidak hanya jadi konten saja, tapi juga dia dijadikan sebagai media. Nah, kemudian manfaat vlog yang selanjutnya adalah sebagai galeri. Artinya nanti, vlog ini digunakan sebagai suatu, rekaman yang historikal gitu ya, artinya nanti akan banyak sekali rekaman-rekaman yang disimpan dalam bentuk vlog ini dan dapat diabadikan dan dapat dilihat atau dinikmati suatu waktu gitu ya. Atau misalnya kayak mungkin, 5 tahun yang lalu masuk sekolah, lalu dijadikan vlog ya, kemudian kayak 5 tahun kemudian dilihat-lihat lagi mengenang masa-masa awal-awal masuk sekolah, nah seperti itu. Jadi kayak galeri, kayak museum pribadi gitu ya, kayak galeri pribadi. Bisa juga sih sebenarnya orang-orang menggunakan foto ya untuk galeri, cuman kalau video kan tentunya akan lebih apa ya istilahnya, lebih bermakna gitu ya, karena kayak ada gambar yang bergerak, ada suara yang terdengar misalnya. Atau misalnya kayak, video keluarga yang dulu mungkin pernah hidup lalu sekarang sudah meninggal. Nah, itu juga menjadi salah satu kelebihan dari vlog ini gitu. Kalau misalnya foto kan cuma bisa dilihat gambar ya gitu. Kalau sedangkan vlog kayak bisa disaksikan lagi, dia bergerak, dia bicara ya, orang-orang yang, menjadi tokoh dalam vlog tersebut, dan itu biasanya lebih mengena di, batin penontonnya atau di batin pemilik videonya gitu. Kemudian apalagi ya, misalnya kayak ada yang punya online shop ya atau mungkin berdagang contohnya. Nah, maka vlog-nya itu bisa dia jadikan sebagai galeri barang dagangannya ya. Misalnya dia menjual, beberapa macam produk seperti dia menjual baju, menjual celana ya, menjual sepatu. Nah, nanti masing-masing dia bisa bikinkan vlog-nya ya, sebagai katalog produk misalnya atau sebagai galeri produk. Nah, seperti itu contoh kira-kira pemanfaatan vlog sebagai galeri. Kemudian selanjutnya manfaat vlog sebagai hobi. Artinya orang yang mengerjakan vlog atau orang yang membuat vlog ini jadi senang hatinya karena sudah hobi gitu ya. Jadi, dia dilakukan untuk menghabiskan waktu misalnya ya, atau mengisi waktu senggang, atau misalnya sekedar, ingin menikmati sensasi membuatnya atau melihat orang menontonnya. Jadi memang beda-beda ya kesenangan akibat vlog ini. Ada yang senang membuat videonya saja ya, ada yang senang mengeditnya, ada yang senang ketika dia sudah di-publish, tapi dia tidak mau orang menontonnya gitu. Dan ada juga orang yang memang senang ketika orang menontonnya dan memberikan feedback atau,
respon terhadap video vlog yang dia buat. Jadi saat ini memang banyak sekali orang yang memiliki hobi membuat vlog ya, karena memang zaman terus berkembang, media terus berkembang, teknologi terus berkembang. Jadi kalau zaman dulu mungkin pembuatan video hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki peralatan yang lengkap, maka sekarang pembuatan video maaf, bisa dilakukan dengan berbagai alat sederhana yang ada di kantong kita semua, seperti misalnya dengan menggunakan handphone atau smartphone. Nah, kemudian manfaat vlog yang selanjutnya adalah money atau uang ya. Jadi dengan vlog dia bisa mendapatkan keuntungan atau kekayaan. Atau bisa istilahnya vlog itu menimbulkan sumber uang atau menjadi sumber pencarian gitu ya. Contoh misalnya seperti Atta Halilintar ya, itu yang dia dapat ratusan juta sebulan. Dari satu video saja itu mungkin dia bisa dengan view 1 juta atau 2 juta view ya video vlog di YouTube-nya. Nah, itu dia bisa mendapatkan 10 sampai 20 juta untuk satu video saja. Bayangkan kalau dia dalam sebulan mengupload lebih dari 20 video, maka berapa uang yang dia hasilkan. Itu untuk vlogger atau YouTuber yang sudah terkenal gitu ya. Tapi mungkin untuk yang belum, memang ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dulu sampai vlognya itu dapat menjadi uang gitu ya. Contohnya kalau di YouTube dia harus punya minimal 1.000 subscriber dulu atau dia harus punya minimal 4.000 menit jam tayang dulu baru videonya itu bisa dijadikan sumber uang dengan pemasangan iklan AdSense gitu ya, Google AdSense. Nah, itu kalau dia menggunakan apa provider Google sebagai sumber uang. Ada juga vlogger yang mendapatkan uang itu tidak dari Google atau tidak dari YouTube. Dari mana ya? Dari engagement antara dia dengan penontonnya. Jadi karena penontonnya banyak, misalnya dia post di sosial media ya, seperti di Instagram atau Facebook. Dan ternyata penontonnya banyak gitu dan ternyata banyak yang menyukai. Nah, maka bisa saja nanti ada pihak ketiga yang membayar dia untuk membuat video tertentu untuk dipromosikan atau ditampilkan di dalam vlognya dan nanti pihak ketiga tersebutlah yang akan membayar gitu. Nah, misalnya kayak adanya video-video endorsement ya, endorsement atau sponsorship gitu ya. Misalnya kayak dari brand baju misalnya ya dia mengirimkan produk bajunya kepada si vloggernya, kemudian nanti vloggernya akan memakai baju tersebut di video dan membicarakannya, misalnya kayak bajunya bagus, memberikan respon lah, memberikan opini atau testimoni terhadap produk yang dia terima gitu di dalam vlognya. Misal kayak dia bilang bajunya bagus, bajunya nyaman, bahannya enak di kulit, misalnya harganya murah gitu dan lain-lain. Nah, itu nanti akan ada pembayaran yang terlibat di sana ya dari orang yang memberikan endorsement atau kepada pihak ketiga yang menggunakan jasa dia sebagai vlogger gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh. Kemudian yang terakhir adalah manfaat vlog untuk creativity atau kreativitas. Jadi dengan adanya vlog, maka orang-orang kreatif jadi memiliki lahan untuk menyalurkan kreativitasnya ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita kreatif tapi kita tidak menyalurkan kreativitas kita ya. Jadi mandek aja gitu dalam otak ya, membeku bersama tulang-tulang tengkorak. Jadi sayang sekali gitu ya. Jadi akan sangat baik ketika kreativitas tersebut, ide-ide yang segar dan menyenangkan dan menarik tersebut dapat diterapkan atau diaplikasikan ke suatu video blog ya. Jadi sehingga nanti orang lain juga dapat menontonnya. Atau misalnya kalau dia tidak suka orang lain menontonnya, setidaknya dia sudah punya suatu karya yang kreatif dan itu biasanya akan menimbulkan rasa kesenangan tersendiri bagi pembuatnya gitu atau bagi vloggernya. Nah, selanjutnya kita lihat kelebihan vlog. Kenapa akhirnya vlog inilah yang lebih banyak digunakan dibanding media lain atau dibanding aplikasi lain gitu ya, atau dibanding media lain seperti misalnya dibandingkan dengan blog. Yang pertama karena mungkin kita mulai dari kiri dulu ya. Nah, yang pertama kelebihannya adalah dia lebih wide gitu ya, lebih luas, jangkauannya itu lebih luas. Artinya apa? Kalau misalnya memang kan segala hal yang kita share di internet itu dia bisa dinikmati oleh seluruh dunia gitu ya. Memang banyak sekali akses sehingga dia tuh bisa dipublikasi atau dilihat oleh seluruh dunia. Bedanya dibandingkan dengan vlog, kalau dengan blog ya, jadi antara vlog dengan blog misalnya ya antara dua media ini. Nah, kalau blog itu memang media yang popularitasnya atau secara trennya dia memang lebih banyak digunakan dan dilihat pada awal tahun 2000-an sampai tahun 2000 berapa ya? 2014, 2015 gitu ya.
Nah, itulah kira-kira 15 tahun, memang paling banyak sekali blog ini diminati dan digemari gitu ya. Artinya mungkin dulu memang di era tersebut memang hampir hampir semua orang memiliki gitu ya, dan kalau misalnya, dia memiliki maka dia merasa lebih gaul dibanding yang tidak memiliki gitu ya, karena berhubungan dengan tren. Nah, sedangkan saat ini mungkin trennya sudah lebih menurun ya, karena memang generasi zaman sekarang juga lebih kurang ya dalam minat baca, sehingga memang lebih tinggi dalam minat menonton dan mendengar. Dan akhirnya media vlog inilah yang jadinya lebih banyak didengarkan atau ditonton ya, dan media vlog ini jugalah yang akhirnya lebih banyak dibuat dan juga media ini pula yang paling akhirnya lebih banyak lihat sehari-hari gitu. Jadi sekarang memang hampir semua orang itu menonton YouTube ya di handphone-nya masing-masing dan isinya bisa berupa vlog juga. Beda dengan blog yang mungkin tidak setiap hari akan dilihat, mungkin mungkin akan dilihat atau digunakan ketika ada yang dicari di Google misalnya, maka nanti baru dia akan diarahkan ke blog gitu ya. Nah, jadi akibatnya karena lebih banyak pengguna di vlog ini gitu ya, di YouTube dan di berbagai platform video lainnya, karena lebih banyak penggunanya, maka tentu saja jadi jangkauannya juga jadi lebih luas dibandingkan blog maupun media-media lainnya, gitu ya. Nah, yang kedua, kelebihannya adalah vlog ini gratis ya. Jadi dia mulai dari pembuatannya, kalau misalnya dengan handphone ya, kalau misalnya dia sudah punya tim sendiri ya, sudah menyewa kamera, maka tentu sudah tidak gratis lagi. Tapi kalau yang sederhana ya, dengan menggunakan handphone, maka vlog ini bisa dibuat dengan gratis ya, tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, cukup dengan menggunakan handphone yang dimiliki, menggunakan, background yang ada di sekitar ya, kemudian menyampaikan pesan informasi, kemudian menggunakan akun YouTube yang juga gratis ya, atau akun sosial media lainnya seperti Instagram dan Facebook yang juga gratis untuk mempublikasi gitu, untuk mempublikasi video tersebut. Maka tidak ada biaya yang keluar dari proses produksinya. Malahan nanti kalau berhasil vlognya ini dilihat oleh banyak orang, justru si pembuat video inilah yang akan mendapatkan uang gitu ya. Jadi bukannya duit keluar malah duit masuk gitu ya. Nah, bila dibandingkan dengan menggunakan, media lainnya yang mungkin tidak gratis gitu ya, kayak misalnya kalau dia mau mengiklankan produk gitu, kalau dia bikin di vlog maka akan gratis, sedangkan kalau dia misalnya iklankan ke TV ya tentu saja dia harus membayar. Kalau misalnya dia iklankan ke radio, tentu saja dia harus membayar, seperti itu. Nah, kemudian kelebihannya lagi, vlog ini mudah sekali digunakan dan mudah sekali dibuat dan mudah sekali didapatkan gitu, kontennya. Nah, jadi karena dia lebih mudah, maka akhirnya juga dia yang lebih banyak dilihat, dia yang lebih banyak dibuat, dia yang lebih banyak dibisniskan pada zaman sekarang. Kemudian kelebihan yang lain dari vlog ini adalah dia cepat ya, maksudnya informasi yang dia sampaikan, bisa lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan media lain. Misalnya kayak dengan menggunakan media televisi ya, atau menggunakan radio gitu, atau menggunakan, website ya. Ya tergantung juga sih itu, tapi relatif ya, ada juga website yang memang cepat. Tapi biasanya memang prosesnya lama karena dia melalui proses, berbagai proses gitu. Sedangkan kalau vlog misalnya kayak terjadi 5 menit yang lalu, itu 5 menit kemudian sudah bisa langsung dipertontonkan kepada orang banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan tulisan tentu akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menuliskan, kata-katanya, kemudian melakukan berbagai revisi dan lain-lain. Sedangkan kalau dengan vlog yang sederhana misalnya kayak butuh beberapa detik video saja itu sudah bisa dibagikan dan itu juga sudah bisa ditonton oleh banyak orang. Kemudian satu lagi kelebihan vlog dibandingkan media lainnya adalah dia lebih interaktif. Artinya, dia tuh lebih menimbulkan interaksi antara pembuat dengan, penonton gitu ya, antara pemberi informasi dengan penerima informasi, antara si vlogger sebagai pemilik dan pembuat video dengan, audiens, yaitu penontonnya gitu ya. Jadi lebih ada interaksi. Jadi mereka biasanya bisa berkomentar ya terhadap video yang sudah dia tonton, atau mungkin si vlogger-nya bisa juga nanti bertanya ya kepada penontonnya mau membuat video apa misalnya. Pokoknya ada interaksi di sana dan dia lebih interaktif karena memang, user interface-nya juga lebih atraktif ya, karena dia visual dan juga audio atau audio visual. Sedangkan kalau yang audio saja mungkin agak lebih beda ya dibandingkan dengan audio visual. Begitu juga dengan yang visual saja seperti misalnya di tulisan atau di media cetak ya, maka tentu juga akan lebih, berbeda dengan yang video. Nah, selanjutnya adalah komponen dan proses. Jadi dalam vlog ini sendiri ada beberapa komponen ya, dan juga ada beberapa proses yang dilakukan. Nah, proses yang dilakukan antara lain sudah adanya video file ya. Jadi kalau sudah ada video filenya ya, yang dibuat dengan menggunakan recorder, dalam hal ini misalnya kayak kamera atau
handycam atau kamera handphone atau kamera digital. Jadi perekam lah pokoknya ya, recorder itu perekam, kemudian ada video yang dihasilkan, beberapa video, kemudian dilakukanlah editing untuk menyatukannya atau memberikan sentuhan-sentuhan tertentu sehingga dia jadi lebih baik kualitasnya dan lebih bagus dan lebih menarik ya, maka nanti baru dia akan menjadi suatu vlog yang utuh. Kemudian biasanya dalam semua vlog itu komponennya ada 3 ya. Yang pertama adalah intro atau pembukaan, artinya nanti biasanya akan ada perkenalan ya atau, introduction gitu. Dan baru nanti akan ada konten utama atau main konten atau informasi apa yang disampaikan atau informasi apa yang ingin ditampilkan dalam video. Baru nanti biasanya di akhir video itu kayak ada conclusion atau kesimpulan ya, atau resolution. Jadi biasanya di akhir video itu kayak ada apa, penyimpulan gitu atau ada penutup yang bermacam-macam juga gitu ya. Ada yang menutupnya dengan baik, seperti apa, seperti contoh-contoh yang reguler ya, yang biasa-biasa saja, atau ada juga yang menutupnya dengan gantung misalnya, sehingga dia lebih menarik, atau ada yang menutupnya dengan, eee sesuatu yang absurd gitu ya. Jadi bermacam-macam tekniknya, tapi umumnya vlog ini terdiri dari 3 bagian, yaitu intro, pembukaan, main konten, isi, dan juga conclusion atau resolution sebagai penutupnya. Nah, kemudian bagaimana sih tips membuat vlog yang baik ya? Jadi yang pertama dari video filenya dulu ya. Jadi video filenya untuk membuat vlog ini sebaiknya memang terdiri dari beberapa scene video yang kemudian digabungkan. Nah, jadi ada juga orang yang membuat vlog ini cuma sekali rekam. Jadi misalnya kayak dia bikin 30 menit video itu cuma sekali rekam, dia taruh kamera, lalu dia ngomong 30 menit. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan seperti itu ya, karena memang itu dapat menimbulkan kebosanan gitu, karena mata manusia cenderung akan senang melihat sesuatu yang, bergerak atau dinamis gitu ya. Nah, maka akan lebih baik jika dibuat beberapa video ya, beberapa video pendek yang nanti kemudian digabungkan nih gitu. Nah, contohnya misalnya sekarang saya bikin video penjelasan ya di, depan pintu misalnya. Misalnya intronya dulu nih, saya bikin di depan pintu. Saya akan menyampaikan, diri saya siapa, kemudian saya akan menyampaikan saya akan membahas apa di video tersebut gitu ya. Nah, kemudian di-stop. Nah, nanti video filenya kira-kira misalnya 1 menit atau, 50 detik misalnya ya. Nah, kemudian saya akan pindah ke, tempat lain yang juga background-nya bagus untuk dilihat dalam video gitu ya. Pemilihan tempatnya ini bisa berdasarkan, keindahannya ya atau sisi estetikanya atau juga dapat, memilih tempat yang sesuai dengan isi konten. Misalnya kayak lagi bahas tentang, travel ke pantai gitu ya, maka akan lebih baik kalau syuting video vlognya itu di kawasan pantai misalnya. Atau misalnya kalau lagi membahas, tentang makanan ya, yang tentang tentang makanan yang baik atau makanan yang sehat misalnya, maka ketimbang rekamannya itu di dalam ruangan, di dalam kamar ya, maka tentu akan lebih baik misalnya dia rekamannya di depan kompor di dapur atau misalnya di supermarket ya, di depan tumpukan makanan kayak di depan buah-buahan, di depan kulkas. Nah, itu tentu akan lebih menarik gitu ya. Nah, jadi, nanti baru beberapa video yang dibuat itu, digabungkan dalam satu file, lalu maka akan jadilah video yang lebih bagus dibanding video yang hanya dengan satu kali take saja. Jadi akan lebih baik kalau videonya di-take di beberapa kali dan di beberapa tempat gitu ya. Nanti baru dilakukan seleksi dan juga pengeditan sehingga nanti dia bisa ditampilkan dengan lebih baik atau bagus gitu ya. Kemudian filenya sebaiknya menggunakan file video yang MP4 karena file video MP4 ini secara kualitas kejernihan layar dia sudah HD ya, sudah high definition, sudah bagus, sudah jernih. Dan secara sound juga dia sudah bagus dan sudah jernih gitu. Dan satu lagi kelebihannya, file MP4 ini bisa diedit dengan menggunakan aplikasi editing video yang bagaimanapun. Jadi umumnya semua aplikasi editing video itu bisa, dipakai gitu, video MP4 ini bisa digunakan gitu ya. Beda dengan kalau misalnya kita bikin video yang jenisnya adalah, MPEG misalnya ya, atau misalnya video yang jenisnya 3GS. Maka itu hanya beberapa editing application yang bisa dipakai gitu, tidak semua aplikasi edit yang bisa dipakai. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah tips saat merekam. Nah, sebaiknya digunakan kamera, jadi kan ada juga yang menggunakan handycam nih untuk membuat vlog, ada juga yang menggunakan, handphone ya, maka memang sebaiknya menggunakan kamera karena, biasanya kamera akan memiliki tingkat kualitas gambar yang lebih baik ya. Namun kalau misalnya hanya, kamera handphone yang dimiliki maka ya tidak apa-apa, kamera handphone saja yang digunakan ya.
Kemudian pengambilan perekamannya itu sebaiknya memang dilakukan siang hari di mana cahaya cukup. Artinya nanti si vlogger tidak perlu lagi menyediakan lighting tambahan ya, dia tidak perlu membeli lampu, dia tidak perlu membeli ring light, dia tidak perlu membeli set light ya. Jadi dia cukup menggunakan cahaya matahari saja gitu. Nah, biasanya juga hasilnya akan lebih bagus kalau menggunakan handphone ya, karena handphone sangat sensitif terhadap cahaya matahari gitu, atau cahaya UV gitu ya, sinar UV. Kemudian secara sound, untuk tipsnya sebaiknya dalam suatu vlog itu ditambahkan musik agar lebih menarik ya. Jadi kalau misalnya hanya penjelasan kayak misalnya bahan yang saudara sekarang sedang tonton, maka tentunya akan menimbulkan kejenuhan pada momen tertentu atau pada waktu tertentu gitu ya. Nah, maka ketika dia ditambahkan musik tentunya dia akan menjadi lebih menarik gitu. Sementara mungkin kalau saya tidak menambahkan musik karena ini memang hanya menggunakan satu aplikasi saja dan tidak melakukan pengeditan. Jadi saya rekam langsung saya upload gitu ya biar cepat. Nah, mungkin Anda kalau misalnya membuat vlog ya, maka akan lebih baik jika Anda melakukan pengeditan dulu dengan menambahkan musik pada video Anda. Kemudian yang kedua, sebaiknya menggunakan mic yang terpisah. Artinya nanti, kan ada juga orang yang melakukan perekaman langsung dengan menggunakan, mikrofon internal ya, yang ada di dalam tools kamera misalnya. Kayak kalau dalam handycam kan ada sudah ada langsung mic-nya di dalam mesin handycam-nya itu gitu ya. Nah, kalau misalnya di handphone kan juga dia sudah ada mic-nya gitu, dan biasanya orang langsung merekam untuk melakukan langsung bicara atau langsung menjelaskan suatu tertentu gitu ya, kalau misalnya dia membuat vlog. Kelemahannya adalah kalau pakai kamera yang internal itu terkadang kalau kameranya kejauhan ya, misalnya dia menampilkan seluruh tubuh seperti saya, nah kameranya jauh gitu ya, maka tentu suaranya tidak terdengar. Atau mungkin terdengar suara lain yang tidak diinginkan seperti bunyi desa angin ya, atau ketika ada kendaraan lewat gitu ya. Nah, sedangkan kalau mikrofonnya eksternal atau terpisah, nah misalnya seperti mikrofon yang terdapat pada headset saya ini gitu. Maka ketika saya bergerak kemana pun, ya apakah saya dekat dengan kamera atau kan saya jauh dengan kamera, maka ya tidak akan mempengaruhi karena suaranya stabil gitu kan, dekat. Nah, kemudian juga salah satu lagi kelebihannya dia menghindari noise ya akibat terlalu banyak gangguan suara gitu. Misalnya kayak kalau dia direkam di luar ruangan, nah maka suara yang jauh-jauh mungkin tidak akan terdengar di mikrofon ini gitu, karena dia hanya menangkap suara yang terdekat dengan posisi, mikrofon tersebut gitu. Maka kalau misalnya Anda menggunakan melakukan perekaman, maka sebaiknya memang menggunakan mikrofon yang eksternal gitu. Bisa dengan menggunakan earphone ya, karena earphone sekarang memang semuanya sudah memiliki rata-rata sudah memiliki mikrofon ya pada pertengahannya ini, atau pada headset juga bisa ya, pada headphone itu biasanya disediakan mic seperti ini. Nah, itu juga bisa digunakan untuk membuat vlog dengan suara penjelasan yang lebih jernih. Nah, selanjutnya kita masuk pada editing ya. Jadi mungkin ini, yang terakhir ya kayaknya. Ya, jadi editing. Editing itu jadi semua vlog itu kalau bisa memang dilakukan pengeditan atau editing ya. Jangan vlognya itu dibuat mentah, artinya dia direkam lalu langsung diupload, jangan ya. Karena memang, video yang diedit biasanya akan lebih baik kualitasnya dibandingkan yang tidak diedit. Nah, editing pada video ini berguna untuk menghaluskan hasil vlog agar lebih bagus dan lebih efektif. Lebih bagus artinya nanti kalau misalnya ada yang jelek-jelek ya, maka kita bisa cut atau bisa kita delete ya, sehingga dia tidak dimunculkan dalam vlog. Atau misalnya lebih efektif, artinya nanti kayak kalau misalnya ada, waktu yang terbuang karena jeda-jeda tertentu yang tidak penting, seperti misalnya kayak lagi berpikir, mmm, seperti itu kan bisa di-cut, itu bisa dipotong, dan cukup ditampilkan saja informasi yang ditampilkan. Makanya banyak sekali vlog itu memang kayak nggak ada jeda ya, jadi kayak seolah-olah orang itu ngomong nonstop tanpa berhenti, padahal sebenarnya itu dia berhenti-berhenti, namun ketika dia berhenti dan mengambil nafas mungkin di-cut karena dia itu demi memperpendek videonya supaya dia tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, ada juga yang memiliki atau yang melakukan teknik seperti itu. Nah, kemudian langkah utama editing adalah yang pertama memotong ya, memotong video, misalnya kayak ada bagian yang tidak ingin ditampilkan atau bagian yang kurang bagus atau bagian yang blur ya, kira dipotong bagian tersebut. Nah, itu sudah editing namanya itu. Atau misalnya kayak mengatur speed ya, jadi kecepatannya diatur, kalau misalnya videonya terlalu lambat, maka bisa diatur diatur agar dia videonya kecepatannya bisa jadi lebih cepat gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian menambahkan musik atau sound atau teks ya. Jadi dengan seperti yang saya bilang tadi, dengan penambahan musik atau sound atau teks ini, maka videonya tentunya akan jadi lebih menarik ya, karena memang manusia pada umumnya akan lebih, cepat mendapatkan informasi jika dengan menggunakan media yang sistemnya audiovisual gitu ya. Nah, ini satu satu lagi kelewatan yaitu adanya transition ya, atau transisi. Mungkin saya tambahkan aja kali ya.
transition atau transisi. Nah, jadi, antara video-video atau antara potongan-potongan video biasanya memang, digunakan, fitur transition yang ada pada video editor tersebut ya, atau fitur transisi yang ada pada video tersebut, yang sehingga menampilkan perpindahan gambar atau perpindahan video yang lebih halus dan lebih bagus, yang lebih menarik gitu ya. Jadi tidak hanya yang plek 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 misalnya gitu ya. Jadi tapi ada juga seninya gitu yang ditampilkan. Misalnya kayak video yang sebelumnya berganti dengan video yang baru itu dengan, transisi lingkaran misalnya, atau dia menghilang perlahan gitu-gitu. Nah ya, kemudian yang ketiga adalah proses editing ya. Jadi proses editing ini dilakukan dengan berbagai macam aplikasi editing video ya, seperti misalnya aplikasi-aplikasi yang ada di komputer kayak misalnya Adobe Premiere, kemudian Filmora, kemudian Windows Movie Maker, kemudian video editor bawaan Windows dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau misalnya dengan menggunakan handphone kayak misalnya menggunakan Unfold ya, atau misalnya menggunakan InShot, atau misalnya menggunakan, apa lagi, apa ya, kayak, Viva Video misalnya ya. Nah, dan juga misalnya kayak, fitur video yang ada di Instagram ya, fitur pengeditan video yang ada di Instagram. Nah, itu banyak sekali, jadi tidak terbatas gitu ya, dan karena itulah juga makanya saya tidak akan menuntut Anda untuk menggunakan aplikasi editing video tertentu karena, kreativitas itu bisa saya yakin, dengan kreativitas Anda dapat menggunakan berbagai aplikasi manapun yang sesuai dengan kemampuan Anda dan juga yang sesuai dengan, peralatan yang Anda punya gitu ya. Jadi tidak akan dipaksakan untuk menggunakan tools tertentu untuk membuat video tersebut. Baik, mungkin demikian saja saya rasa pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya ucapkan, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan atau di kelas saya yang berikutnya.